satu pura-pura kesurupan terus. Maaf nanya Mas, sindikat itu komplotan pengutil gitu nggih Mas? Sahabat Toko Mandi Indonesia, izin saya berikan gambaran ya terkait masalah sindikat ya, bahwa sindikat itu ada dua. Yang pertama adalah sindikat yang kecil atau sindikatnya satu orang. Yang kedua adalah sindikat yang berkelompok atau sindikat besar. Sindikat kecil ini biasanya terdiri dari satu orang. Jadi dia biasanya menggunakan baju yang nggak besar-besar sendirian, dia tour, jadi bawa motor sendiri, dia single gitu, pemainnya sendiri datang ke toko-toko ngambilin barang-barang ya. Dia biasanya ya cari waktu yang tim lengah aja gitu, misalkan begini dia kayak gini ngambil, ditaruh baju di dalam gitu, ada kantongnya di dalam, terus ngambil lagi taruh, ngambil lagi taruh, ngambil lagi taruh, penuh taruh di, terus pergi taruh dashboard, nanti nyari toko lagi begitu ya. Jadi kalau begitu sangat berpengaruh sama pelayanan. Nanti tipsnya ya tak kasih. Kalau yang seperti ini tipsnya adalah bagaimana orang masuk disapa. Jadi selamat datang di Manunggal Mart, selamat belanja. Terus kalau dia muter-muter kasih keranjang, jadi dia akan merasa diawasi. Atau ketika dia muter-muter gak jelas, tanyain ibu ada yang bisa saya bantu gitu. Justru biasanya begitu terjadi ketika toko sepi. Kalau toko rame justru malah enggak, karena secara psikologis setiap konsumen itu sebenarnya mereka saling mengawasi satu sama lain. Pasti ketika ada saya ngelihat ini, saya konsumen, saya ngelihat oh ini ada yang mencurigakan, pasti saya akan ngomong kasir, Mbak itu yang kerudung merah coba diawasi, pasti kan begitu. Itu kalau sindikat kecil ya. Tipsnya ya dengan cara memberikan pelayanan langsung, memberikan pengawasan, cek CCTV, terus kompak, yang satu stay di kasir, yang satu kayak muter-muter gitu sambil display, sambil kerapian gitu. Jangan diikuti terus gitu, tetap, karena bisa jadi dia nggak sindikat gitu ya. Tetap kerapian, ditanyain cari apa, tipsnya begitu ya. Tipsnya yang kedua, ini yang sindikat besar, dia biasanya datang itu langsung rombongan 3 mobil di depan, langsung dia mobilnya parkir 3 jejer atau 2 ya. Kalau misalkan seluas ini minimal 3 mobil, dia berjejer supaya apa? Supaya orang mau masuk nggak bisa begitu. Jadi dia nunggu memang pas sepi, pas lagi sepi, terus dia parkir 3 jejer begitu mobilnya, sehingga tidak ada orang selain komplotan itu yang masuk gitu ya. Terus satu yang jaga di luar, terus mereka bisa 8 orang, bisa 6 orang, bisa 10 orang masuk ya. Ada yang pura-pura belanja, ada yang lagi sibuk masukin susu box, sibuk masukin apa namanya barang-barang yang mahal-mahal, dan itu sindikat besar ya. Dan itu memang apa ya, pasti akan ketahuan ya kayak gitu, ketahuan dari CCTV, ketahuan dari barangnya banyak yang bolong-bolong padahal nggak ada transaksi gitu. Nah tipsnya yang seperti ini bagaimana? Tipsnya ya, ketika misalkan ada yang seperti ini, bikin sesuatu yang gaduh. Ketika kalian masuk cuma 2 orang ya, kalian bisa pura-pura pingsan ya, terus kalian bisa satu pura-pura kesurupan, terus satu keluar lari, tolong ada yang kesurupan gitu. Jadi buat suasana sekacau mungkin supaya orang-orang ini tidak bisa fokus gitu. Mereka akan berpikir bahwa nanti sebentar lagi ada orang datang ke sini. Jadi kalian taruh 2 orang, satu pura-pura kesurupan atau pura-pura ayan, satu keluar cari pertolongan dari luar, jangan dari dalam gitu. Loh Mas taunya dari mana? Kalian bisa lihat dari CCTV begitu. Nah caranya mereka biasanya yang satu tuh dibuat ribut, misalkan Mbak saya mau belanja Indomie Indomie soto ayam 1 karton setengah, yang goreng 2 karton, terus yang sedap goreng itu 1 karton 1 karton 35 piece. Kayak kita dibuat bingung supaya kita ke belakang ya, yang lain beraksi. Jadi waspada ya begitu ya sahabat Toko Mandi Indonesia. Mudah-mudahan tokonya tidak ada yang kemasukan begitu, dan kalau ada yang seperti itu tipsnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Terima kasih.